Mungkin ada yang mau menyampaikan apa bedanya asam kuat dan asam lemah. Saudara Agatha? Ya, Pak. Hadir, apa bedanya asam kuat dan asam lemah? Kalau asam kuat, pH-nya makin rendah, Pak. Nah, kenapa? Atau mungkin supaya lebih gampang lagi, kan biasanya dinyatakan antara asam kuat dan asam lemah itu dinyatakan apanya yang berbeda. Ada istilahnya. Ya, tadi kan untuk mol yang sama maka pH. Mengapa pada mol yang sama pH dari asam kuat itu lebih rendah? Karena apanya yang berbeda? Mungkin derajat disosiasinya, Pak. Ya, betul sekali. Ya, derajat disosiasinya. Ya, jadi derajat disosiasi. Ya, jadi derajat disosiasi. Ya, jadi derajat disosiasinya kan kalau yang kuat berarti mendekati 1 kan? Ya. Kalau yang lemah itu kan kurang dari 1. Nah, kalau derajat disosiasinya 1, ikatan H dengan sisa asamnya, ikatan H dengan Z kuat atau lemah? Kalau asam kuat, ikatan antara H dengan Z itu kuat atau lemah? Lemah, Pak. Lemah. Ya, jadi itu mirip dengan itu. Jadi kalau strong acid itu ikatan antara resin dengan kationnya mirip dengan strong acid. Jadi antara resin dengan si kationnya, ya kationnya katakanlah kita pakai siklus H ya. Nah, ikatan R dengan H ini lemah. Ya, ikatan R dengan H lemah. Tapi kalau yang weak, ikatan R dan H-nya itu kuat. Ya. Ya, jadi yang mudah untuk nangkap kation yang mana? Yang mudah untuk nangkap RH, ini RH itu maksudnya kationnya ya. Untuk nangkap kation, yang mudah itu yang strong acid atau weak acid? Strong, Pak. Ya. Jadi kenapa orang pakai strong acid? Ya, atau yang strong kation ataupun strong anion, karena mudah nangkap kation lain. Karena ikatan R dengan H-nya itu lemah. Jadi mudah untuk nangkap kation yang lain. Jadi nggak usah susah-susah. Ya, mudah untuk nangkapnya. Jadi orang tuh tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya waktu regenerasinya. Jadi kan setelah jenuh ya, setelah R dengan H itu kan katakanlah dengan ini ya, ini kan R menjadi ini ditambah dengan H plus ya, begini kan ya. Tapi kalau regenerasi kan dibalikan ini ke sini. Ya, jadi pakai asam tapi asamnya konsentrasinya lebih tinggi, ngegeser supaya ke kanan. Nah, kelemahannya kalau dia asam kuat, strong acid cation, kelemahannya menggunakan regeneran yang lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan yang weak acid cation. Ingat, ikatan R dan ikatan R dan H kalau kuat itu ikatannya lemah. Kalau lemah, ikatan R dan H itu kuat. Jadi kalau mau meregenerasi, mana yang perlu regeneran lebih banyak? Ngerti? Nangkep? Ikatan kalau SAC itu ikatan R dan H itu lemah. WEC ikatan R dan H itu kuat. Jadi kalau meregenerasi, mana yang perlu banyak regeneran? Strong acid cation ya, Pak. Kenapa? Strong. Kenapa? Karena ikatannya dengan H lemah. Jadi harus Ya, lebih jadi banyak. karena ikatan R dan H itu lemah. Jadi sebenarnya nggak suka dia sama si H itu. Sukanya sama si CA gitu sebetulnya.
Jadi untuk nendang si Ca, ya mungkin ini namanya Carolina mungkin ya. Jadi Carolina mungkin lebih cantik ya. Jadi si Carolina ini dia tuh R itu lebih suka sama si Carolina daripada dengan si H ini gitu. Nah, untuk nendang si Ca ini itu harus perlu H-nya banyak baru dia bisa balik ke sini. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi cara di dalam memakai strong acid itu nyaman gitu, hampir semua kation bisa ditangkap. Demikian juga dengan strong base. Semua strong base anion itu semua anion itu bisa ditangkap. Tapi akan perlu regeneran banyak. Ya. Nah, itu yang orang tuh nggak mau repot. Jadi kalau mau mikirin nanti limbah, sebetulnya harus dipikirkan gabungan antara si tangkinya itu resinnya itu ada yang strong, ada yang biasanya yang weak dulu. Jadi biasanya mungkin ada ya. Jadi ini ada WAC, ada SAC. Jadi ada 4 nanti itu. Nah, bahkan sebetulnya ada di sini degasser gitu. Ya, degasser itu kan tadi di video tadi kalau kita kembali ke video tadi mungkin tadi nggak nangkep ya. Nah, jadi di video ini kan kita sudah terlihat ya. Jadi kalau dia mengandung bikarbonat keluar dari kation itu akan menghasilkan CO2. Ya, karena pH-nya asam. Ya. Paham ya? Jadi karena pH-nya asam, H2CO3 itu akan tergeser ke CO2. Nah, CO2 ini bisa kita hilangkan dengan didegasser. Jadi seperti aerasi ya, dijatuhkan, CO2-nya kita buang. Jadi berarti kation anionnya berkurang. Jadi kalau tidak dihilangkan, dia akan berbentuk HCO3 atau CO3-2. Nah, itu akan ditangkap di anion. Ya. Nah, saya tadinya menyampaikan bahwa anion itu mahal, anion exchanger itu mahal. Jadi CO2-nya kalau bisa dilepaskan, itu dilepaskan terlebih dahulu. Tapi memang akan ada 2 pompa. Ya. Jadi akan ada pompa tambahan. Ya, akan ada. Jadi kalau ada degasser, ini dijatuhkan dulu, nah nanti pompa lagi masuk ke anion. Nah, ini sebetulnya bisa menggunakan berapa 5 unit. Jadi WAC weak base anion dan kemudian strong base anion. Ya, jadi ya ini mungkin sudah terlalu detail, tapi maksud saya adalah di dalam aplikasinya untuk mengurangi pengoperasionalan sebetulnya bisa mengkombinasikan antara weak dan strong, baik itu kation ataupun anion. Dan untuk mengurangi beban anion itu dimungkinkan adanya degasser. Ya, tetap berarti ini ada investasi, yaitu investasinya harus ada pompa tambahan. Ini juga kalau pakai weak dan strong berarti kolomnya ada 2. Gitu. Ya, nah ini atau mau memungkinkan. Jadi nanti akan menghemat bahan kimia untuk regenerasi. Ya, tapi di lapangan nanti para mahasiswa bisa lihat jarang yang menggunakan nyampur antara weak acid dengan strong acid. Jadi pakai saja satu strong acid, degasser. Kalau degasser itu cukup banyak karena itu menghemat cukup banyak ya. Kalau degasser. Ya, jadi berarti strong acid, kemudian degasser, dan kemudian strong base
anion. Ya, itu banyak dipakainya. Tapi yang paling banyak mungkin adalah strong acid, strong base anion. Itu yang paling banyak, dan kemudian ada mixed bed kalau mau lebih rendah lagi. Mungkin cukup jelas, atau ada pertanyaan? Ya, jadi sebenarnya masih bisa bermain-main ya untuk penggunaan kation dan anion ini. Ya, jadi nanti kalau saudara-saudara mungkin ada yang bekerja di air, sebenarnya masih bisa main-main di ion exchanger ini. Ya, termasuk juga regenerannya kalau konsentrasinya dinaikkan, kalau laju alirnya dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu akan mempengaruhi kepada kapasitas kemampuan menghilangkan ion. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan melanjutkan. Ya, jadi nah, saya rasa yang berikutnya ini saya singkat aja. Mungkin banyak yang mahasiswa-mahasiswa ini nanti ataupun sedang mengambil membran, ya, aplikasi membran dalam pengolahan air. Nah, ini mungkin berarti sudah dalam 10 atau 20 tahun terakhir ini aplikasi membran di industri itu meningkat. Ya, jadi membran menggantikan proses koagulasi flokkulasi, jadi nggak ada lagi sedimentasi ya. Untuk kasus-kasus tertentu sekarang ini sudah ada ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu jadi sudah dipakai. Jadi filtrasi untuk kasus-kasus tertentu ya bisa kita ganti dengan membran saja. Ya. Demikian juga untuk soft water ini pakai membran. Jadi membrannya ini membran NF ya, nano filtration. Ya. Jadi hanya nangkap Ca dan Mg, memisahkan Ca dan Mg saja. Nah, itu bisa nano filtration. Ya, tapi sampai saat ini masih mahal ya. Dan kemudian juga menggunakan RO. Ya, diminta. Tapi biasanya RO itu kualitasnya belum bisa sebagus ion exchange. Ya, RO itu. Jadi kalau mau menggunakan ultra pure water, maka perlu nantinya setelah RO itu ada penukar ion. Apakah penukar ion kation anion ataukah mixed bed? Ya, jadi dikombinasikan. Ya, dikombinasikan antara RO. Ya, jadi setelah RO, biasanya di gambarnya begini ya, dari Jack. Nah, ini mungkin setelah itu masuk ke sistem penukar resin. Ya, atau bisa juga ininya fixed bed. Mixed bed, ininya mix. Ini bisa juga mixed bed. Jadi mixed bed itu, pengertian mixed bed itu resin kation dan resin anion ada di dalam satu wadah. Ya, tapi gimana, mungkin yang menjadi pertanyaan, kalau resin kation dan anion dalam satu wadah, gimana meregenerasinya? Coba dilihat, nanti coba cari ya bagaimana meregenerasi mixed bed. Ya, jadi kation dan anion ada dalam satu wadah. Gimana itu meregenerasinya ya? Kan jangan kalau bergerak. Jadi itu kan harus ada triknya, itu ada caranya. Ya, jadi ini contoh penggunaan, mungkin perlu dijelaskan ya. Jadi ini menggunakan sand filter, terus kemudian ini jadi tidak lagi ini ada di salah satu pabrik di Bandung, dan saya rasa makin banyak ini air tanah atau air permukaan yang relatif bagus gitu ya, tidak terlalu jelek gitu ya. Itu lewat sand filter, kemudian lewat microfilter,
ya mungkin ada microfilter, dan kemudian masuk ke ultra filter, ya masuk UF. Nah ini yang nanti akan menjadi air, ya nanti kalau demin berarti kan harus masuk ke tahap berikutnya. Ya ini contoh. Saya rasa bagi yang nanti belajar, jadi sebetulnya kan membran itu bergantung pada pori-pori ya. Ada yang mikro, ada yang ultra ya, ada yang mikro, ada yang ultra, ada yang nano, ada yang RO ya, dan kemudian ada ion exchange. Ya, nah tapi biasanya setelah RO itu yang normal itu dilewati kepada ion exchange. Nah, mungkin ada teknologi lagi yang kalau itu adalah electrodeionization. Nah, ini yang sedang in ya, tapi itu masih relatif terbatas, dan itu tergantung kepada ukuran partikel. Jadi apa saja yang bisa kita hilangkan. Nah, mungkin nanti yang belajar tentang, jadi ini juga di pabrik tekstil, jadi dia pakai tadi yang ultra sand filter, terus ini pakai ultrafiltrasi, ya. Jadi ini untuk air bakunya ya, jadi air bakunya tidak lagi pakai koagulasi flokulasi, ya. Jadi menggunakan filter-filter. Nah, mungkin makin banyak nanti ke depan akan makin banyak, ya. Jadi nanti kalau saudara-saudara kerja, mungkin nanti mulai untuk air itu pakai membran, karena memang secara lebih nyaman gitu, pompa aja ya. Kalau koagulasi flokulasi kan nanti harus nambahin bahan kimia, nanti ada lumpurnya ya. Kalau ini kan tidak ada lumpur, tapi mungkin ada konsentrat ya, yang harus dikeluarkan ya. Ini membran UF ya, jadi banyak ya. Jadi saya rasa membran ada yang in out, ada yang out in ya. Jadi in, jadi ini dari dalam keluar, atau dari ini adalah maksudnya air kotornya ya. Air kotornya ada di dalam, kita dapatkan air bersih. Atau yang ini dari out ke in ya. Jadi nanti yang sudah belajar membran, ini adalah yang RO, makin lama makin banyak ya yang menggunakan RO ini ya. Jadi biasanya kalau RO filter dulu baru masuk ke RO ya. Jadi kelebihannya memang dia per unit ya. Jadi nanti ke depan akan makin banyak mengandalkan membran ini ya. Ya, saya mungkin ada pertanyaan sebelum saya ini adalah mengenai external treatment. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum saya menyampaikan ke internal treatment. Jadi apa yang kita sudah bahas? Jadi yang pertama adalah kita harus tahu impurities dari air bakunya apa. Ya, dilihat impuritisnya apa. Kemudian persyaratan penggunaannya bagaimana ya. Jadi nanti persyaratan untuk kalau untuk air minum saja, atau air domestik, atau air pemadam kebakaran, atau untuk air proses, atau air umpan boiler, atau air pendingin. Nah, itu kan nanti teknologinya berbeda-beda. Ya, secara umum saya membahas ada tipe A itu hanya atau pretreatment ya, jadi itu adalah menghilangkan padatan-padatan suspensi, kemudian filter, kemudian yang paling mahal atau yang paling lebih complicated itu adalah menghilangkan padatan terlarut. Ya, padatan terlarut di sini termasuk kesadahan atau bahkan seluruh mineralnya harus dihilangkan. Ya, jadi tahapan-tahapan itu yang perlu kita perhatikan. Nah, semua pada tiap-tiap tahapan itu teknologinya bisa macam-macam, ya, perlu disesuaikan. Ya, memang dalam waktu akhir-akhir ini teknologi pada tiap tahapan itu dimungkinkan atau mulai menggunakan membran-membran.
Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Ya, walaupun nanti mungkin di lapangan masih banyak yang menggunakan konvensional, tetapi mungkin dalam waktu yang mendatang membran akan menggantikan sistem. Mungkin ada pertanyaan, itu yang disebut dengan external treatment. Ya. Pak, permisi mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada pengolahan membran untuk industri tekstil ya, Pak. Ya. Mungkin itu retentatnya banyak dye-nya, atau kalau dye-nya ada logamnya juga jadi banyak logamnya. Ya. Itu berarti treatment retentatnya biasanya kayak gimana ya, Pak? Ya. Jadi untuk limbah tekstil yang mau dipakai, jadi dipakainya dua di tekstil itu. Untuk mengolah air baku, jadi air yang masih relatif bagus menjadi air baik untuk air proses ataupun nantinya diolah jadi air demi. Dan yang kedua adalah untuk recycle. Ya, untuk air limbahnya itu di-recycle. Nah, kalau air limbah recycle harus melewati dulu pengolahan air limbah yang normal. Jadi dikurangi dulu limbah-limbah, dikurangi dulu polutan-polutannya, ya mungkin dengan proses kimia, proses fisika, proses biologi. Nah, baru si air yang telah melalui pengolahan itu bisa ditangani dengan menggunakan membran. Ya, jadi bukan air limbah yang yang masih keluar dari pabrik, nggak begitu gitu. Ya. Nah, tapi memang betul tetap nanti akan ada retentat atau konsentrat. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ya, jadi kalau seandainya nanti akan menggunakan membran, itu yang jadi kalau terutama kita mau mengadakan recycle. Ya, kita mau recycle. Jadi recycle air limbah. Nah, ini kan kalau limbah itu adalah kita pakai RO atau pakai apa gitu. Tadi sudah disebutkan ini namanya retentat atau konsentrat ya. Dan ini air yang sangat bagus ya. Air yang sangat baik ya. Atau mungkin air bersih yang sangat baik. Nah, persoalannya adalah bagaimana menangani ini. Ya, jadi perlu dipertimbangkan. Ya, jadi retentatnya itu tetap harus ditangani lagi. Apakah masuk ke pengolahan limbah lagi nantinya? Ya, jadi tapi nggak jelas kalau dibuang begitu saja, malah biasanya ini menjadi konsentrasi COD-nya tinggi gitu. Nah, jadi mungkin perlu diolah lagi. Jadi perlu diperhatikan. Jadi yang pakai membran itu hati-hati dengan konsentratnya ini. Ya. Jadi dengan menggunakan kan membran itu selalu kita dapetin, apalagi RO ya. Kita dapetin air yang sangat bagus, tetapi nanti kotorannya kan impuritisnya akan terkonsentrasikan. Ya. Ya kira itu jawabannya. Makasih. Mungkin cukup jelas ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Oke, mungkin saya masuk ke bagian selanjutnya, ya, yaitu yang kita akan masuk ke pengolahan internal. Nah, ini yang sering menjadi outsourcing, ya, dilakukan oleh pihak ketiga, ya, outsourcing. Ya, jadi pengolahan internal ini adalah pengolahan, jadi air yang akan digunakan baik itu untuk boiler ataukah dipakai untuk air pendingin, maka di dalam sistem boiler atau di dalam sistem air pendingin itu dilakukan namanya conditioning. Yaitu itu adalah menambahkan bahan-bahan kimia. Nah, tujuannya untuk apa? Karena mau tidak mau air itu tetap akan masih ada impurities. Ya, apalagi ya artinya
terutama untuk boiler ya yang paling perlu diperhatikan. Jadi ada impurities yang tekanan tinggi. Nah, impuritiesnya itu nanti kan supaya airnya bisa dipakai berulang-ulang, ya. Jadi setelah jadi kondensat nanti dipakai lagi, kemudian dipakai lagi, maka nanti atau kan kita tahu bahwa kalau di dalam boiler itu dipanaskan, ya kalau air dipanaskan dalam boiler, ya kalau air dipanaskan dalam boiler, ya ini kan air, maka ini akan jadi uap. Nah, impurities kan tertinggal di sini gitu. Uap kan tidak mengandung impurities. Ya, maka itu dan nanti ini kan kondensat balik lagi ke sini. Ya, kondensatnya itu balik lagi. Ya, kalau yang bagus, bukan yang bagus. Perhatikan bahwa di beberapa pabrik yang menengah itu ya tekstur yang kelas menengah, yang maksudnya ukurannya menengah ke bawah, itu seringkali si steam kondensat ini dibuang gitu. Tapi sebenarnya sayang, sebaiknya kondensat dibalikan. Nah, nanti di sini kan mengaturnya itu dengan blow down. Ya, mengaturnya itu dengan blow down supaya impuritiesnya terkontrol. Nah, tapi itu dibantu dengan penyesuaian dengan menambah bahan kimia. Ya, agar air bisa lebih lama dipakai, tetapi problem di dalam boiler atau problem di dalam sistem pendingin bisa kita minimalkan. Ya, kira-kira itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Tujuan internal itu. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk hal ini. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, gitu ya. Oke, mungkin saya hapus dulu. Nah, jadi apa saja sih? Jadi ada beberapa, yaitu misalnya bahan kimia itu, jadi kan kesadahan Ca dan Mg dalam air umpan itu pasti ada gitu, dan nanti akan menumpuk gitu, di dalam boilernya itu. Nah, itu satu adalah kesadahan itu kecenderungan nanti mengendap. Nah, bagaimana bahan kimia itu mencegah pengendapan Ca dan Mg? Itu ya seperti lumpur kesadaran itu menjadi suatu massa yang tidak melekat. Mungkin saya koneksi. Endapan itu kalau nempel ke logam atau nanti melontar itu tidak melekat. Ya. Jadi ini sejenis polimer sebenarnya. Ya, nanti kalau tidak melekat nanti terbawa dalam blowdown. Nah, kemudian juga terjadinya pembusahan, karena busa itu nanti akan menyebabkan adanya carry over. Ya, mungkin nanti kita. Nah, di samping itu juga korosi. Nah, ini mencegah korosi. Ya, jadi ya terutama di boiler. Jadi problemnya itu adalah sebetulnya kita harus tahu dulu problem di boiler itu adalah kerak, kemudian korosi, dan yang ketiga adalah carry over. Ya, jadi foaming ya, carry over. Nah, itu harus ditangani. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat kalau di pendingin sebenarnya ada 3 juga, yaitu terjadi kerak, scale, korosi, tetapi bukan
yang ketiganya bukan foaming atau bukan busa, tetapi adalah biofouling. Jadi mikroba tumbuh berlebihan di dalam sistem pendinginnya. Nah, itu sebenarnya bahan kimia apa saja. Nah, nanti itu yang ditambahkan. Mungkin nanti tinggal jadi ditambahkan berbagai macam, ada namanya scale inhibitors, ada slut. Jadi ini adalah kalau kita lihat sini ada yang mengatur alkalinity untuk pH, itu adalah untuk kontrol terjadinya korosi atau terjadinya kerak. Nah, scale inhibitor itu berarti kan mencegah terjadinya pengerakan. Ya, ada juga slut dispersion. Nah, slut dispersion itu yang model tadi itu. Jadi sudah terjadi presipitasi, tapi presipitasinya tidak nempel nanti, menjadi disperse dan nanti supaya bisa terbawa nanti di blow down. Nah, ini adalah oxygen scavenger. Ini adalah untuk menghilangi oksigen karena oksigen itu sangat korosif. Nah, terus anti-foaming. Ya, nah, kemudian juga ada corrosion inhibitor tapi pada jaringan kondensat. Ya, nanti coba diperhatikan apa saja fungsinya, ya fungsinya senyawa-senyawa ini, dan ini adalah biasanya bahan kimia yang dipakai. Ini adalah yang generik ya. Ya, nah kalau perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan water treatment atau yang pihak ketiga biasanya tidak menggunakan senyawa-senyawa generik. Ini kan kayak obat tuh obat generik gitu. Nah, mereka tuh menggunakan obat paten. Jadi dicampur misalnya oksigen scavengers-nya itu digabung dengan slut dispersion misalnya, atau ya gabungan-gabungan gitu. Ya. Jadi bermainnya di situ, tapi fungsi-fungsinya kira-kira ini yang harus ditangani. Ya, jadi ya boiler saya rasa mungkin sudah belajar ya. Jadi intinya adalah boiler ini kita akan mendapatkan uap, impurities nanti akan tertinggal di dalam sistem boilernya. Ya, boilernya kan ada intinya itu secara sederhananya. Nah, nanti kan bisa pada perpipaan ini, ya. Jadi pada bisa terjadi korosi, ya. Jadi terjadi korosi dan scale, ya, kerak. Nah, kalau foam, ya ini yang jadi kan ini dibagi berdasarkan tekanan, makin besar tekanannya, persyaratan airnya makin ketat ya. Ini yang sudah kita. Nah, jadi persoalan yang paling ditemui, mungkin ini yang harus tahu, itu persoalan scale, persoalan korosi, persoalan carry over. Ya. Ya, kalau kerak itu apa sih yang terjadi? Ya, persoalan apa yang akan terjadi? Ya, kerak sudah pasti menurunkan efisiensi kan. Tetapi bukan efisiensi perpindahan panasnya, tetapi juga bursting. Nah, ini of evaporation. Nah, ini pecahnya pipa-pipa. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, apa yang menyebabkan ini? Ya. Jadi kerak kan sudah pasti akibat kesadahan, kebocoran mungkin. Ya, atau silika. Ya, kemudian korosi. Nah, ini juga ada pitting, ada korosinya bisa di mana-mana gitu. Nah, akhirnya bisa ke tube-nya juga. Ya. Korosi tube-nya itu yang apa yang kemungkinan penyebabnya. Nah, ini carry over itu tadi yang sudah sampaikan. Jadi kalau ini sederhananya dipanasin, ini uap, maka si air itu kalau nanti carry over ini adalah ke bawah. Jadi kayak berbusa-busa terus ke bawah ke jaringan steam. Jadi padatan-padatan kayak TDS, kemudian SS atau silika itu terbawa ke
ke jaringan steam. Nah ini bisa menyebabkan pipanya mengerak atau diturbin, ya turbinnya nanti nempel padatan-padatan, ya atau korosi di jaringannya. Ya ini harus dikurangi ini. Ya carry over itu harus dikurangi. Ya mungkin nanti dibaca lagi ya apa sih ya jadi permasalahan ini yang harus kita harus kita kurangi. Scaling, korosi, dan carry over. Nah, bisa kayak gini scaling. Ya, ini adalah boiler. Ini adalah jadi water side-nya di dalam ya. Jadi airnya di dalam karena kan ada yang jadi ada dua tipe ya. Ada airnya yang di dalam, ada airnya yang di luar. Ini yang airnya di dalam pipa. Nah, bayangkan kalau seperti itu, jadi bisa seperti itu gitu. Pipa itu. Ya, jadi menghambat sekali ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian itu adalah makna ini, coba lihat yang sebelah kanan ini. Thermal conductivity. Coba perhatikan. Coba perhatikan apa makna ini. Thermal conductivity dari scale dan dibandingkan dengan logam. Ada yang mau menjawab? Lihat angkanya, lihat angkanya. Oke, mungkin saya panggil Muhammad Faisal. Hadir? Muhammad Faisal? Hadir, Pak. Nah, coba lihat angka itu. Angka di tabel 23. Oh iya, Pak. Sangat kecil ya, Pak, kalau scale itu konduktivitasnya. Iya, jadi konduktivitasnya itu sangat-sangat kecil. Jadi kita bisa bayangkan kan, jadi konduktivitasnya sangat-sangat kecil dibandingkan dengan konduktivitas logam. Ya, jadi kalau udah belajar perpindahan panas, Faisal udah belajar perpindahan panas. Ya, jadi bayangkan kalau ada ini logam, ya ini misalnya tadi besi, ya ini ada kerak, ya ada scale. Ya, kalau konduktivitas ini sangat-sangat rendah, apa yang terjadi? Kan ini yang berpindah ya, jadi dari ini panasnya, ini apinya, ini airnya. Nah, panas kan harus pindah dari sini ke sini kan. Pipanya jadi panas banget ya, Pak. Maksudnya Ya, airnya nggak terpanaskan juga. betul. Salah satu mungkin yang paling akan terasa adalah transfer panasnya akan turun banyak kan. Betul ya. Transfer panasnya akan turun banyak. Tapi yang kedua itu yang penting yang juga disampaikan oleh Faisal, yaitu pipanya akan panas. Dan itu bahaya itu. Apalagi kalau si keraknya itu nggak rata gitu. Si keraknya itu nggak rata gitu. Panas dari sini mau ke sini. Ya. Jadi kalau yang sini kan lewatnya panasnya, tapi kalau yang sini ini akan menjadi panas, sedangkan di sini kurang panas. Nah, ini si panas akan numpuk di sini. Apa yang terjadi? Bisa patah. Ya, bisa pecah, ya, fragile. Jadi logam ini bisa fatik, mungkin istilah yang lebih fatik. Ya, jadi logamnya bisa fatik. Dan kalau fatik itu pecah itu, ya itu yang bahaya sekali dengan kerak itu. Ya, yang ngomongnya kita harus bicara dengan bayangin tekanannya kan puluhan bar itu kalau yang tekanan tinggi.
bukan 1-2 bar itu ya. Itu puluhan bar itu. Itu kayak bom itu nanti kalau meledak itu. Ya, kayak bom kecil ya, bom. Ya bukan bom kecil, kalau udah boilernya gede itu bom yang lumayan besar itu. Ya, jadi ini yang jadi scaling ini harus hati-hati ya. Jadi scalingnya dari apa? Kalau kita lihat memang kenapa silika itu yang paling dihindari? Karena konduktivitasnya paling rendah dan paling susah ngebersihinnya. Nah ini bisa nebak nggak? Mungkin siapa? Saya mungkin Haryo siapa ya yang bisa dipanggil? Farhansyah. Siapa? Farhansyah, Pak. Pak Hansyah. Hadir, Pak Hansyah? 75. Pak Hansyah? Hadir. Nah, dari gambar ini bisa nebak nggak kira-kira kerak apa yang sebelah kiri, yang ini, dan yang ini? Kira-kira bisa nebak apa kira-kira keraknya? Dari ini kan ketahuan, ini kan kerak tuh ini kan, lihat di tabel. Nah, kira-kira yang kiri apa, yang kanan apa? Mungkin yang kiri warna putih kalsium karbonat mungkin, Pak. Ya jenis-jenis kalsium ya. Kita nggak tahu karbonat atau sulfat. Itu jenis kalsium. Kalau yang sebelah kanan? Kalau yang sebelah kanan mungkin iron oxide. Ya. Jadi kira-kira itu besi lah ya. Ya jadi seperti itu. Jadi ini untuk tahunya apakah dia karbonat, sulfat dan fosfat agak sulit karena itu kalsium itu semua putih garamnya. Nah, kalau silika itu beda. Kalau silika kayak gelas gitu. Ya, jadi transparan. Ya, jadi bisa kita tebak kira-kira scale-nya apa. Ya, jadi ya nanti dianalisa begitu, tapi kita bisa nebak ya. Oke, makasih ya. Nah, jadi itu dianalisa, jadi dianalisis scale-nya apa. Ya, jadi itu ada caranya. Ini kan ada, nah ini apa mana yang tekanannya ini, terus kemudian nanti dari scale-nya ini kan ternyata misalnya yang A itu dominasinya adalah ion oxide, ya, yang mendominasi ini ternyata ion oxide ya di sini gitu. Nah jadi berarti gimana nangani besinya itu supaya nggak lolos? Ya, jadi bukan dari kesadahan, tapi lolos di besinya. Ya, jadi dari analisa keraknya kita bisa tahu ya dari mana. Ya, nah korosi itu bisa nah kalau kita bicara tadi ini bicara kerak ya. Oke, jadi orang menganalisa mengambil sampel ini apa gitu. Nah dari sampel itu terus dipunut penyebabnya dari mana ya. Jadi dari mana itu kerak tersebut? Apakah dari airnya ataukah dari yang lain? Nah, kalau kita bicara korosi itu ada korosi pada di dalam boilernya, ada korosi di dalam di dalam boiler, kondensat line, jadi di kondensatnya, atau feed water line, ya, jadi di jaringan di dalam boilernya, ya, jadi di dalam boilernya, terutama di pipa-pipa tube-nya itu ada yang korosi, ya, terus apakah di jaringan kondensat ataukah di jaringan air umpannya. Nah itu nanti kenapa begitunya. Nah ini adalah korosi itu apa? Jadi saya rasa mungkin harus jadi korosi itu pada intinya adalah besi yang nanti berubah menjadi Fe, ion Fe kan ya. Jadi ini adalah korosi. Ya, jadi korosi itu adalah Fe jadi ion Fe. Ya mungkin ada yang ngambil elektrokimia, saya rasa jauh lebih mendalam. Nah biasanya kan adanya oksigen, adanya garam-garam, pH itu menyebabkan terjadinya korosi. Ya, jadi korosi itu kalau persamaan 27 jalan terus itu akan terjadi korosi. Nah, tapi di air itu sebetulnya
air itu menjadi OH. Nah, kalau membentuk FeOH 2 kali, ini sebenarnya melindungi, ya, melindungi korosi itu bertindak atau berkelanjutan. Nah, tapi si lapisan ini itu bisa diserang lagi oleh oksigen, ya, terus menjadi FeOH 3 kali. FeOH 3 kan menjadi Fe3+ yang nanti FeOH 3 kali tidak bisa bersifat melindungi. Ya. Ya, di dalam boiler itu kayak begini, ya. Ya, ini akibat dari oksigen, ya, akibat alkali yang berlebihan, ya. Karena pH di dalam boiler itu dijaga agar sedikit atau basah, ya, bukan netral. Ya, jadi bukan netral. Ya, dijaga agak pH-nya. Ya, kenapa dijaga harus pH-nya agak basah supaya ini terbentuk. Ya, jadi air di dalam boiler itu pH-nya basah. Ya, sekitar 9, ya. Atau 9 lebih gitu. Nah, ini agar terbentuk FeOH 2 kali ini. FeOH 2 kali itu adalah lapisan yang melindungi terjadinya korosi. Jadi lapisan tipis yang, nah ini bisa dibantu dengan pengaturan pH ataupun pengaturan film, ya. Nah, di kondensat lain ini adalah di jaringan. Nah, jaringan kan itu kan bisa saja terbawa CO2. Jadi bikarbonat itu akan terbang menjadi CO2, CO2 ketemu air, maka akan menjadi bikarbonat ataupun menjadi karbonat. Nah, itu kan ada H+-nya itu kan. Nah, itu harus bagaimana H+-nya di jaringan kondensat itu dinetralkan. Ya, jadi itu yang mungkin perlu kenapa perlu internal treatment. Ya, jadi ini peristiwa korosi, ya. Jadi kalau terjadi Fe3+, sebenarnya kalau Fe2+ kemudian terlindungi menjadi lapisan itu stabil. Tapi kemudian menjadi Fe3+ itu yang jadi korosi. Ya. Jadi ini yang harus jadi berarti oksigen diusahakan nggak hadir ini. Ya, maka itu ditambahkan oksigen scavenger, namanya oksigen scavenger. Ya, jadi senyawa yang bereaksi dengan oksigen. Nah, apa? Ya, coba belajar coba, ya. Di tabel tadi ada. Ya, ada amin, ada hidrasin, ada yang sulfit. Itu generiknya, ya. Kenapa? Ya, kenapa hidrasin dan sulfit itu disebut sebagai oksigen scavenger? Intinya adalah bereaksi dengan oksigen. Ya. Nanti baca. Nah, ini yang caustic corrosion. Nah, ini yang harus hati-hati, ya, karena jadi kan pH di dalam air umpan boiler itu dijaga sekitar 9 atau 10. Ya, jaga supaya menghindari terjadinya korosi itu. Ya, supaya FeOH 3 kali. Nah, tapi kalau ada suatu endapan, maka NaOH itu akan masuk ke dalam, jadi larutan NaOH itu akan masuk ke dalam kerak ini. Kerak itu berpori-pori biasanya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada panas dari sebelah apinya, ya. Jadi ada panas dari sini. Ya. Jadi karena ini lebih panas. Nah, nanti si air itu akan menguap. Jadi ini steam out. Jadi si Na itu akan tertinggal di sini. Nah, pH di sini
bisa melebihi 12,7. Ya. Mungkin menangkap, ya. Jadi karena air di dalam boiler itu dijaga pH-nya agak basah ya, 9 sampai dengan 10. Ya pasti akan ada Na-nya umumnya ada. Nah, terus kemudian masuk ke dalam si air itu kan larut kan. Tapi kan nanti akan ada air bersama Na bersama fosfat itu masuk ke dalam sini. Nah, karena kalau ada kerak ini menjadi panas. Nah, panas si H2O-nya atau airnya akan menguap gitu ya. Nah, si garam-garam akan numpuk di sini. Ya, fosfat kan asam lemah, jadi akan didominasi oleh Na-nya. Nah, itu bisa menjadi konsentrasi pH-nya menjadi 12,7. Ya. Nah, kalau 12,7 apa yang terjadi? Si logamnya ini rapuh. Ya. Bisa rapuh atau bisa dulu sebelum rapuh itu terjadi gouging. Jadi gouging itu apa ya? Apa ya? Jadi sebelum rapuh mungkin ada gouging itu masuk ke dalam gitu. Ada lubang yang ke dalam menjadi menipis. Tapi kalau pH terus makin tinggi, itu bisa menyebabkan kerapuhan. Ya, jadi embrittlement, ya, caustic embrittlement. Disebut dengan caustic embrittlement. Terjadi kerapuhan itu. Oke, mungkin ada cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan. Nah, ini yang disebut dengan carry over. Ya, kalau kita panasin air menggolak, maka padatannya itu nanti akan terbawa ke sini, ke jaringan pipa. Ya, ini bisa terbawa padatan, bisa kesadahan, bisa silika. Ya, jadi impurities kebawa ke jaringan perpipaan. Ya. Nah, ini memang ada dua, ada yang priming, ada yang foaming. Coba baca apa bedanya? Coba ada yang priming, ada yang foam. Ya. Jadi kalau priming itu adalah kalau saudara memasak air, itu adalah terus golak-golak, itu namanya priming. Ya. Jadi menggolak-golak gitu, kayak busa tapi bergolak karena panas gitu. Itu namanya priming. Ya, tapi kalau foaming itu karena ada kontaminan yang tegangan permukaannya menjadi turun, tegangan permukaan airnya air dalam boiler itu menurun, dan sehingga ya kan tetap ada steam kan. Ya, nanti ada steam itu gas kan. Jadi ada fasa gas, ada air yang tegangan permukaannya turun ya atau menaik. Kalau itu atau meningkat ya, surface tensionnya meningkat sehingga bisa membentuk busa. Ya. Itu yang disebut dengan foaming. Ya, dan ini harus dicegah. Oke, nah saya rasa ini udah ya tadi ya. Ini udah. Nah, saya rasa untuk boiler itu yang ingin saya diskusikan. Ya, jadi diharapkan para mahasiswa paham secara garis besar problem di dalam boiler. Ya, ada problem pengerakan, ada problem korosi, ada problem carry over. Kerak itu akibat apa sih? Dan korosi itu kira-kira bagaimana sih mekanismenya? Korosi itu ada tadi kan Fe, tetapi juga ada korosi yang disebabkan oleh caustic.
atau apa caustic corrosion, ya, atau juga caustic akibatkan O2, ya itu yang jadi Fe2, oksigen terlarut yang menyebabkan memicu korosi. Ya, terus ada carry over. Nah, ini ditambahkan bahan-bahan kimia. Jadi untuk ya memang kita gunakan air yang paling sedapat mungkin air yang bagus, ya. Nah, tapi kan walaupun air yang bagus, tetap kan harus kita tahu bahwa untuk mencegah terjadinya korosi, pH itu dijaga sekitar 9 sampai dengan 10. Jadi kan pasti ada bahan kimia kan. Ya. Nah, scaling itu kan ya tadi ditambah ada bahan kimia itu bahan kimia itu pada intinya adalah yang tadi disampaikan itu ya. Jadi alkalinity dan pH kontrol itu mengendalikan. Jadi ini adalah untuk supaya mencegah korosi dan juga scaling ya. Jadi kalau kenapa pH dijaga 9-10 itu adalah untuk mencegah korosinya. Tapi nggak boleh terlalu tinggi juga. Kan kalau tinggi nanti akan terjadi scaling. Ya, jadi scaling nanti maka itu kenapa ditambahi juga fosfat. Ya. Nah, kemudian ada scale inhibitors, ada sludge dispersion, ya, ada oksigen scavenger. Yang paling terkenal adalah 2 yang atas. Coba dicari apa ini? Sodium sulfit dan hidrasin. Ya. Nah, yang menarik sludge dispersion ini adalah ada tanin, yang paling sekarang dipakai adalah polimer. Ya, ada tanin dan ada lignin. Ya, ada starch juga bisa. Jadi itu adalah dispersannya. Jadi kalau sudah jadi partikel, kalau sudah presipitasi, dia nggak menempel. Ya, mungkin kalau nanti para mahasiswa mungkin kerja di boiler, mungkin pernah jadi di boiler tekanan rendah untuk yang orang-orang ya ini tekanan rendah kan dipakai di pabrik tahu ya, ya di pabrik-pabrik yang relatif kecil. Nah, ini untuk mengurangi kerak itu mereka memasukkan singkong. Jadi singkong dimasukkan ke boilernya. Nah, ini sebetulnya supaya dapetin starch atau ligninnya gitu. Nah, itu supaya nanti sludge-nya itu menjadi terdispersi. Ya. Atau ini mencegah scale inhibitor adalah mencegah terjadinya scale. Ya, jadi diubah tidak menjadi, jadi kalau Ca. Nah, Ca-nya ini tidak menjadi kalsium karbonat. Jadi maksudnya juga tidak menjadi. Nah, tetapi bagaimana dia menjadi insoluble precipitation to discharge from system. Ya, jadi ini adalah menjadikan Ca tersebut menjadi presipitat, tetapi presipitatnya itu bisa terbawa ke dalam nantinya ke blowdown. Nah, ini biasanya ditambah ya ini sodium fosfat ataupun sodium fosfat atau sodium polifosfat. Ya. Jadi tidak menjadi CaCO3 tetapi menjadi Ca fosfat. Ya, dan itu Ca fosfat itu nggak nempel gitu. Ya, nanti akan terbawa pada blowdown. Ya, tetapi ada lagi yang di-chelate namanya. Ada lagi ini agak lain sih. Di-chelate ya. Pakai chelating agent. Jadi si Ca-nya tapi ini mungkin yang tekanan rendah. Ya, di-chelate. Jadi Ca-nya itu ditangkap oleh suatu senyawa. Mungkin pernah
pernah mendapatkan apa itu kilet itu? Mungkin para mahasiswa ada yang mengerti apa itu kilet, ada pernah contoh senyawa apa yang bisa mencilet Ca? Senyawa apa yang bisa mencilet? Tahu nggak chelating itu apa? Agen penghelat ya, Pak. Apa? Apa, Hendrik? Sama kayak kelat, bukan kelat. Ya, Agen penghelat. apa itu kelat itu? Kayak aku sih cuma tahu kalau misalkan kayak di pewarna gitu kan dia di kayak dikerubungi sama banyak itu Pak, apa sih? Aku lupa kayak gitu Pak, banyak molekul dikerubungi, satu molekul dikerubungi. Ya, kayaknya Hendrik tahu, ngerti betul ini di pewarnaan memang dipakai kilet itu. Jadi kilet, jadi si Ca itu oleh suatu senyawa, si Ca-nya itu dikerubungi, betul. Oleh senyawa yang paling terkenal adalah, ada yang tahu? EDTA bukan Pak? Ya, EDTA. Ya, betul sekali Helia. Ya, betul sekali EDTA. Nah, itu ya apa yang disebutkan oleh Henry itu adalah di pencelupan ya, Henry ya. Jadi di pencelupan itu si Ca Mg itu bisa bereaksi atau bisa mengubah bukan mengubah sebenarnya. Jadi apa ya? Orang bahasa Inggris itu hue gitu. Hue dari warna itu akan berbeda gitu. Jadi kalau merahnya jadi merah lain gitu. Akibat adanya Ca dan Mg. Ya. Jadi akibat Ca dan Mg hue dari color itu berubah. Nah, maka itu Ca dan Mg harus dikilet. Ya, jadi tadi Henry kilet jadi dengan EDTA salah satunya. Ya, jadi itu juga bisa dipakai tapi biasanya pada tekanan yang tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi EDTA-nya nanti juga rusak gitu, pecah gitu. Ya, jadi bisa teknik itu dipakai. Si Ca dan Mg-nya itu dikilet. Jadi tidak akan mengendap. Jadi dia melayang-layang saja tapi sebetulnya kalau dilihat strukturnya betul sekali itu dikerubungi gitu. Ya, oleh EDTA itu. Jadi Ca tidak mungkin ketemu dengan CO3 gitu. Ca nggak bisa ketemu sulfat. Oke, ada lagi pertanyaan lain sebelum saya masuk ke bagian yang kedua tentang pendingin. Nah, pendingin ini saya tidak akan sampai ke perhitungannya karena perhitungannya yang agak neraca massa itu akan diantarkan oleh Pak Henry. Pak Heri, maaf. Pak Heri, bukan Henry. Mungkin ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya terkait carry over, Pak. Ya, silakan. Kalau boiler itu kenapa agak didesainnya pakai kayak mist extractor gitu ya, Pak? Kayak knockout drum gitu kan dia pakai mist extractor supaya gak carry over ya, Pak? Ya, kenapa ada itu. Gitu? Ada, di atasnya ada. Oh, oke. Ada. Di atasnya itu ada. Betul sekali, Andre. Jadi di atasnya ada. Untuk mengurangi itu beberapa dipasang itu, Andre. Jadi untuk mengurangi hal yang terbawa itu. Nah, cuma memang jadi kan ini akan mengurangi kondensat ya untuk terbawa ya itu. Jadi knockout drum itu kan jadi supaya ataupun yang padatan-padatannya itu akan tertahan gitu. Ya, tapi tetap akan ada yang lolos. Oke, mungkin ada lagi. Oke, Pak. Oke.
Oke, kalau begitu mungkin sebentar saya istirahat sebentar ya, mungkin 5 menit ya. Sebentar saya seharian saya dari pagi di depan komputer, sebentar ya. Oke, Tidak ada Pak. ada. Oke, baik juga. Mohon maaf nih, ada webinar sekalian. Oh, ada Pak Heri juga, Pak Heri? Dan ini di sana. Oh ya, sore Pak Heri. Selamat sore. Ya. Ada yang ingin ditambahkan Pak Heri? Nggak ada. Saya terima tugas dari Pak Chandra aja minggu depan. Ya, yang mengenai masa energi dan kelembapan. Ya. Baik. Jadi saya nyelesain aja tentang pendingin yang berkaitan dengan kimianya begitu ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan, masalah-masalah yang terjadi di air pendingin. Begitu ya Pak Heri ya. Saya selesaikan itu dan nanti perhitungan-perhitungan Pak Heri yang baik. Kita akan lanjut ke pendingin. Oke. Ya memang persoalan secara air sistem pendingin ini enggak seberat persyaratan air untuk boiler secara Satellites have been collecting Earth observation data for decades, but it's been difficult to get access to that information. And there's so much data that if you can't access it, it's very difficult to analyze. Pak Tirto. Oke, makasih. Ya, baik. Jadi ini ada, ya ini ternyata bahan ini dalam mas, tapi nggak masalah lah ya. Mungkin saya harus keluar dulu supaya cara menyajikannya, karena ini slide-nya Pak Wawan itu slide sebentar. Oke, saya ubah dulu slide-nya karena Pak Wawan jadi yang oke. Oke, baik. Ya, saya rasa sistem pendingin ini kan ujung-ujungnya kita tahu adalah dipakai nantinya di penukar panas ya, di heat exchanger. Ya, jadi dipakai dulu di exchanger, terus kemudian airnya menjadi panas, kemudian air yang panas itu harus kita dinginkan lagi. Ya, jadi itu yang secara siklusnya ya. Jadi secara siklusnya
air pendingin ini sistem pendingin ini adalah untuk mendinginkan menjadi air yang naik temperaturnya, air temperatur itu terus didinginkan. Nah, cara mendinginkan tersebut, jadi mendinginkan air tersebut sebenarnya ada beberapa macam sebetulnya. Ya, jadi apakah siklusnya adalah siklus tertutup ataukah siklusnya siklus terbuka? Ya, jadi ini adalah contoh yang si airnya itu jadi tapi di industri yang besar ini banyak yang menggunakan sistem ini ya, sistem pendingin dengan terbuka begitu ya, didinginkan dengan udara sebetulnya. Ya, jadi temperatur. Jadi kalau secara garis besar itu kan kalau saya coret-coret lagi itu kan nah nanti di dalam ini kan cooling tower-nya. Nah, ini dijatuhkan dari cooling tower, terus kemudian ini airnya temperaturnya agak panas ya, ini menjadi temperatur turun, terus nanti dipakai mungkin di heat exchanger begitu ya, untuk memanaskan sesuatu, untuk mendinginkan sesuatu, ini temperaturnya tinggi, terus dia putar-putar. Nah, tapi nanti akan ada yang hilang, terus kemudian ada yang harus ditambahkan. Ini yang make up. Ya, ini yang teruapkan. Nah, ini yang nanti Pak Heri akan peneraca masaan di situ dan penggunaan psychometric chart. Ya. Nah, jadi panas ini adalah kalau sistemnya yang terbuka. Apakah memungkinkan sistemnya pendinginan ini? Jadi pendinginan ini tidak menggunakan udara, bisa saja ya. Jadi sistem ini menggunakan refrigeran yang menjadikan sistem itu bisa saja ya. Jadi atau dengan sistem pendingin lainnya atau dengan angin misalnya itu bisa saja ya. Jadi tergantung pilihan. Tapi yang terbanyak saya rasa di industri-industri saat ini adalah dengan sistem yang terbuka seperti ini. Ya. Nah, jadi intinya adalah ya ini saya rasa mungkin heat transfer berkaitan dengan perpindahannya ya. Jadi mungkin itu masuk ke heat exchanger, nggak usah saya bahas. Tapi intinya adalah kalau kita lihat klasifikasinya ya ada dua kelompok penting di dalam penggunaan air pendingin. Ya, jadi ada yang indirect, ya, jadi indirect dan ada yang direct cooling. Jadi pengertian indirect itu adalah antara yang didinginkan dengan media pendingin air ini tidak kontak. Ya, jadi kayak sistem tadi ya, yang kita jadi artinya di dalam tidak indirect itu misalnya pakai heat exchanger itu adalah indirect. Ya, jadi kalau pakai heat exchanger itu indirect. Kalau direct cooling berarti langsung kontak antara yang didinginkan dengan si airnya. Ya, ini mungkin agak jarang dipakai, hanya untuk kasus-kasus tertentu ya, direct cooling water system ini. Yang banyak yang kita pakai adalah yang indirect. Ya, saya rasa kita membicarakan yang indirect cooling water. Tapi yang indirect itu ada open, yang tadi saya open recirculating cooling water system, ada yang close recirculating cooling water system. Jadi sistemnya, jadi si air memanaskan, mendinginkan, memanaskan, didinginkan, memanaskan, didinginkan. Ya, itu open. Nah, ini adalah kalau tadi dengan cooling tower.
Yang close itu adalah sistem tertutup. Saya rasa mungkin apa contohnya? Kalau yang close, mungkin ada yang bisa memberi contoh. Close recirculating cooling water system. Mungkin Anda pakai, mungkin para mahasiswa mungkin punya atau menggunakan sistem ini gitu. Close recirculation. AC ya Pak? AC itu pakai fan, ya panasnya. Tapi yang air, yang pakai air, yang pendingin air itu apa? Alat apa di rumah? Freon, Pak. Apa? Di rumah atau yang Anda gunakan apa? Kulkas, Pak. Kulkas kan bukan air. Kalau itu refrigeran, terus kemudian terus itunya pakai udara kan pendinginnya. Freon, Pak. Apa? Freon. Ya itu semua close ya, semua betul, semua close. Cuman maksud saya adalah kalau yang close tetapi cooling water system. Jadi betul tadi AC itu adalah close, kulkas itu close, tetapi yang menggunakan air sebagai pendingin, tetapi yang sistemnya close. Itu yang Anda pakai apa? Yang di mobil itu ya, Pak? Iya, mobil, radiator mobil. Ya, radiator mobil. Itu close recirculating cooling water system. Cuma mendinginkannya bukan diuapkan airnya, tapi pakai fan-nya kan ya. Pakai. Jadi kenapa di mobil sekarang kecuali mungkin VW ya, mobil-mobil selain VW radiatornya disimpan di depan ya, kecuali VW yang pakai kipas di belakang, yang lain sih ya itu supaya pendinginnya itu lebih baik sebenarnya. Nah itu kan itu adalah yang close recirculating cooling water system ya, dengan fan. Nah memungkinkan nggak? Bisa itu. Jadi yang di industri pun memungkinkan kita pakai air begitu ya, terus kemudian nanti didinginkan seperti kayak radiator mobil. Itu mungkin itu di beberapa LNG plant ya di negara lain itu digunakan close recirculating cooling water system dengan menggunakan fan, menggunakan udara. Ya, tapi si airnya tidak menguap. Nah, kalau yang open yang tadi yang dijatuhkan, jadi air dijatuhkan dari atas dan kemudian nanti menguap. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah kenapa pada saat dijatuhkan air itu menjadi mendingin atau temperatur menurun? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada yang menguap, Pak. Ya, jadi akibat itu menguap, jadi membawa apa? Kalau panas itu ada panas apa? Yang penguapan itu panas laten. Ya, panas laten. Ya, jadi panas latennya yang dimanfaatkan. Kan panas laten itu besar sekali. Jadi panas itu digunakan untuk menguapkan. Ya, jadi mengapa akan ada yang menguap dan harus ada make up. Ya, jadi open recirculation system ini yang banyak dipakai ya. Kalau di industri apalagi yang menengah ya itu menggunakan open recirculation. Nah, apakah ada yang one stroke? Kira-kira ada nggak one stroke cooling water system? Jadi ada contohnya di pembangkit listrik. Ya, jadi hampir semua pembangkit listrik menggunakan one stroke. Ya, maka itu dia pembangkitnya itu di dekat laut ya, di pinggir laut sebenarnya. Dia menggunakan one stroke cooling water system. Ya, jadi itu yang kita ya ini semua ada. Nah, nanti ini akan bagaimana perhitungannya Pak Heri nanti hari Rabu ya menjelaskan ini. Nah, tapi pada intinya akan ada yang losses ya, terus kemudian ada yang losses, jadi ini yang dipakai ya, jadi
digunakan untuk mendinginkan sesuatu, ya. Jadi air ini mendinginkan heat exchanger, balik lagi, tapi kemudian ada losses. Nah, ini ada fan, ya, yang tadi di atas itu ada fan-nya, ya, terus kemudian ada yang menguap, ya, dari latent heat yang dimanfaatkan, ya, terus kemudian air yang menjadi maka itu harus ada make up. Nah, problemnya itu ada 3. Korosi, ya, korosi di jaringan ini, ya, di jaringan perpipaannya ini, scaling, ya, jadi kerak, pengerakan di jaringan ini, dan kemudian falling. Jadi falling itu tumbuh mikroba atau makroba, ya. Jadi mikroorganisme, atau bahkan ada yang lebih tinggi, ya, bahkan ada kerang-kerangan, ya, bisa tumbuh gitu, ya, bahkan bisa terjadi, ya. Jadi apalagi bisa saja yang agak tinggi bisa agak tumbuh, ya, kalau terbuka sistem itu, ya. Ya, jadi tapi umumnya mikroba, ya. Kalau dalam sistem sepertinya umumnya mikroba. Nah, itu akan seperti slime, ya, seperti lendir-lendir. Nah, lendir-lendir itu bisa nempel di perpipaan ini, atau dia nanti nempel di tower packing ini. Ya, nanti kalau Anda kerja di pabrik, perhatikan cooling tower, nanti di sininya ada slime gitu, ya. Tumbuh slime. Jadi kayak, ya, lendir-lendir, terus atau itu algae itu, ya, mungkin algae. Nah, nanti itu kan bisa terbawa, nanti mengendap ataupun menyebabkan buntu, mengurangi diameter dari perpipaan ini. Jadi korosi, scaling, dan falling ini harus ditangani. Tetapi kalau towernya itu dari kayu, ya, ini bisa saja kayunya lapuk nanti. Ya, jadi kayunya menjadi lapuk. Ya, kenapa pakai kayu? Karena kayu itu relatif murah, gitu, ya, untuk konstruksinya. Karena kalau besinya mungkin mudah mengkarat, ya, berkaratan. Maka itu banyak menggunakan kayu. Ya, jadi nanti kayu itu akan jadi kayu adalah untuk sebagai packingnya ataupun untuk menahannya, ya. Jadi menggunakan kayu-kayu. Ya, jadi microbial activities itu nantinya ujung-ujungnya adalah bisa ke falling, bisa ke korosi, ya, microbial. Tapi yang penting adalah ini korosi, scaling, falling, ya. Ini adalah kalau pakai kayu ada pelapukan dari kayu tersebut. Ya, jadi nanti jadi nanti ada evaporasi, ada entrainment, jadi ini terbawa oleh angin, ya. Terus ada blow down. Nah, ini yang harus tambahkan make up. Nah, bagaimana membalansnya itu? Ya, jadi perhitungan nanti Pak Heri yang kan. Nah, yang close tadi sudah disampaikan. Jadi close itu betul-betul menutup, ya. Nah, nanti mendinginkannya ini, ya, mendinginkannya ini. Jadi kalau sudah dipakai terus panas, mendinginkannya pakai apa, gitu, ya. Jadi ada heat exchanger mendinginkan. Kalau di radiator mobil kan itu pakai udara, ya. Jadi tetapi bisa juga yang lainnya, ya, pakai seawater, ya. Nah, ini yang kalau seawater jadi one stroke biasanya, ya. Jadi ini yang one stroke, ya. Jadi ini harusnya ini, ya, sebetulnya kalau one stroke nggak pakai recirculating, ini ada yang salah ini, ya. Seharusnya kan one stroke cooling water system. Jadi ini bukan one stroke recirculating, ya. Kalau one stroke kan bukan recirculating, ya, salah itu, ya. One stroke system, ya. Jadi one stroke itu sekali pakai, yang tadi sudah disampaikan, biasanya pakai air laut. Nah, tapi di beberapa tempat itu pakai air sungai juga, ya. Jadi beberapa industri, misalnya kayak kilang
kilang yang dicacap itu ada yang menggunakan air sungai sebagai pendinginnya. Ya, tapi mungkin nggak tahu sekarang masih atau tidak ya. Tetapi kebanyakan itu menggunakan air laut. Ya, tapi kalau menggunakan air laut, persoalannya adalah korosi. Ya, jadi di heat exchanger-nya ini akan. Jadi kalau air laut itu juga problem korosi, problem kerak, dan bahkan problem ya mungkin kerang itu pertumbuhan kerang itu banyak yang kalau menggunakan air laut. Ya, jadi kerang bisa kerang-kerangan bisa tumbuh gitu. Ya, di jaringan perpipaan dan jaringan heat exchanger-nya. Dan nanti nempel di situ ya di kerang-kerang. Ya. Jadi nah nanti karakteristiknya bagaimana ya ini sudah pasti make up-nya paling rendah, kalau ini make up-nya paling tinggi ya. Dan deltanya paling kecil ya kalau 1:2 itu. Ya, isu yang di sini adalah ya ini tergantung airnya ya. Kalau airnya bagus mungkin corrosion sama falling. Ya. Tapi kalau airnya jelek bisa juga scale sebetulnya. Ya saya nggak tahu falling di sini maksudnya mungkin falling scale atau falling bio ya. Mungkin di sini falling scale ya. Falling itu bisa akibat anorganik ya, bisa juga karena organik, maksudnya bisa karena mikro. Ya. Nah, kalau di sini corrosion ya falling di sini scale tetapi juga microbial activities yang bisa terjadi. Bukan mikro aja tapi juga sampai ke yang lebih besar. Nah, ini adalah main komponennya, itu adalah ini ya, nanti ada airflow, kemudian ada spotnya yang mungkin sekarang makin banyak yang menggunakan plastik ya. Jadi kalau dulu masih kayu-kayu ya, sekarang banyak yang menggunakan plastik-plastik. Ya, jadi ini di atasnya ada fan ya, jadi buat Anda yang mungkin paham ya, jadi Labtech 10 ini kalau dilihat mirip dengan cooling tower itu. Ya, jadi perhatikan ya, coba ya yang kampus ya gedung biru itu kan agak mirip dengan cooling tower itu perancangannya. Ya, ya jadi main komponennya apa saja ya, kelebihannya pemanasannya kan akibat cukup penghilangan panasnya cukup tinggi ya, karena itu adalah evaporasi kan. Ya, jadi kita akan mendapatkan penurunan panas atau delta T yang agak tinggi atau yang cukup tinggi. Ya, tapi kan berarti cukup banyak air yang menguap, terus kemudian nanti impuritisnya ya itu akan terbawa pada sirkulasi. Ya, jadi nanti akan ada problem tumbuhnya mikroba, problem juga mungkin nanti ada korosi ya, bisa juga problem. Jadi mikroba itu juga akan memicu terjadinya korosi. Ya, jadi pertumbuhan mikroba itu menimbulkan korosi ya, yang disebabkan oleh yang namanya SRB. Ya, di dalam sistem cooling tower ini salah satu yang menimbulkan korosi. Jadi sulfate reducing bacteria. Ya, jadi bakteria yang mereduksi sulfat menjadi H2S. Ya, yang H2S itu yang nanti korosif. Ya, jadi dan warnanya hitam nanti, tumbuh warnanya hitam. Nah, ini juga dihindari. Ya, jadi mencegah terjadinya scale pengerakan ya atau falling kan akibat kerak, mencegah terjadinya korosi dan mencegah pertumbuhan mikroba yang berlebihan ya. Yang bisa juga mikroba itu nantinya korosif tetapi juga bisa biofouling. Ya, ini adalah contoh-contohnya macam-macam ya.
bentuk-bentuknya ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan bentuk yang ini ditemui di ya, jadi yang cooling tower skala kecil mungkin banyaknya mungkin ini ya, yang mungkin bentuknya tertentu, yang kalau skala kecil itu apa ya, ada mereknya, ada Sonfu atau apa, biasanya buatan Cina ya. Nah itu bentuknya kan khas gitu, yang di Labtech 10 di luar itu apakah masih ada mungkin ya. Nah tetapi yang bentuk seperti ini mungkin ini konstruksinya biasanya konstruksi dari beton ya, konkrit ya. Ini biasanya ini natural draft, tidak menggunakan tidak menggunakan fan. Ya, ini natural draft. Jadi mungkin melihatnya biasanya ada yang tahu ini kayak bentuk-bentuk kayak begitu, pendingin seperti itu biasanya ya mungkin di film-film kira-kira di apa itu? Ada bentuk yang tinggi biasanya bangunannya itu dikonstruksikan dengan menggunakan konkrit biasanya. Itu sebetulnya pendingin itu, cooling tower itu. Kira-kira di kegiatan apa? Pembangkit listrik tenaga nuklir ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu umumnya menggunakan natural draft. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu menggunakan model yang natural draft ini. Tapi kalau di Bandung itu ada pabrik tekstil yang menggunakan natural draft ini. Jadi bentuknya mirip dengan pabrik PLTN. Itu di Muhammad Toha. Jadi di Bandung di pintu tol Muhammad Toha. Jadi kalau dari Bandung keluar dari pintu tol itu kelihatan sekali si towernya itu. Ya, nah yang lain adalah saya rasa yang banyak adalah induced draft ya. Jadi forced draft ini juga si blowernya ada atau si fan-nya ada di sini. Ya, ini adalah induced draft. Ya, ini adalah keluarnya ini begini dan ini adalah sebenarnya ini sama-sama induced. Jadi fan-nya ada di atas. Ya. Fan-nya ada di atas. Ya, ini ada tipenya sebenarnya mirip, agak 3 dan 4 agak mirip. Nah, ini saya rasa kalau yang kecil-kecil ya biasanya ada di atas kalau melihat di mall-mall ya, kalau naik ke duct-nya di mall itu biasanya pakai pendingin AC itu pakai begini. Jadi AC. Jadi mall yang centralized. Di mall, di hotel ya. Sistem pendinginnya menggunakan yang ini. Kalau mereknya itu merek biasanya ada yang Sonfu, ada yang kebanyakan buatan Cina. Nah, ini yang banyak di pabrik-pabrik di skala-skala yang cukup besar ya, menggunakan model pendingin seperti ini. Oke, ya saya rasa nanti ini perhitungannya Pak contoh-contoh ini nanti Pak Heri. Nah, saya rasa yang penting adalah mungkin mengatasi problem ini ya. Jadi yang bagian saya yang kualitatifnya saja yaitu korosi, scale, dan biofouling. Ya, corrosion, scale, dan biofouling. Jadi itu yang harus kita hindari ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini problem di one screw itu di mana, problem di race close yang mana, yang open yang mana ya. Jadi ini adalah jadi memang ini yang masalahnya paling perlu diatasi terhadap korosi, scale, dan slime. Ya, slime itu akibat pertumbuhan mikroba. Ya, yang paling ya memang kalau dilihat problem yang close ini yang katakanlah sebetulnya relatif
banyak lowernya, cuman nanti problem korosi. Dan problem korosi kan nanti bisa ditambahkan corrosion inhibitor. Ya, jadi menambahkan corrosion inhibitor. Nah itu untuk mengurangi korosinya. Jadi kalau di radiator itu seringkali ditambahkan corrosion inhibitor. Di samping juga senyawa atau cairan untuk lebih baik dalam proses pendinginannya. Ya, nah problemnya tadi apa saja korosi dan sebagainya itu nanti mempunyai jadi masalah apa saja gitu ya. Jadi yang yaitu misalnya heat exchanger buntu gitu ya. Nah itu kan karena apa? Bisa karena bukan buntu, maaf. Ini shorten operation life. Jadi heat exchanger umurnya lebih lambat, lebih pendek gitu ya. Ya ini akibat korosi begitu ya. Perpipaan juga umurnya lebih pendek terus. Nah ini akibat korosi. Kemudian thermal efisiensinya menurun, itu akibat pasti ada endapan, ada scale, mungkin juga ada slime gitu ya. Terus pressure drop meningkat. Ya, kemudian ada kebocoran ya. Ya ini adalah problem-problem yang ditemui di dalam sistem-sistem pendinginan menggunakan air. Ya, mungkin nanti bisa dibaca. Korosi saya rasa tadi sudah disampaikan ya. Jadi intinya adalah Fe menjadi Fe3+ ya. Jadi tadi sudah disampaikan, tapi perlu diingat kalau di dalam pendingin tower ya, cooling tower itu seringkali terjadi ini yang tadi saya sampaikan karena sulfate reducing bacteria. Ya, jadi menghasilkan H2S yang nanti korosif ya. Nah, jadi berarti ini ya, jadi harus dikontrol. Mungkin korosi itu adalah TDS, temperatur, pH, DO, ya, tetapi juga kalau logamnya ya. Jadi kita kontrol jadi bahan logamnya ya. Jadi kalau yang one stroke mungkin kita pilih heat exchanger-nya dari bahan yang tahan terhadap korosi. Ya, jadi ini yang secara bisa. Nah, bisa ditambahkan corrosion inhibitor ya untuk mencegah korosi ya. Ada beberapa yang kita bisa tambahkan, misalnya jenis amin, jenis fosfat, tapi jenis kromat ini sekarang udah nggak boleh. Ya, jadi yang jenis kromat ini sekarang tidak diperkenankan ya mau digunakan. Ya, jadi ada beberapa jenis-jenis corrosion inhibitor yang dipakai di dalam sistem pendingin. Mungkin yang sekarang banyak dipakai itu adalah yang jenis film type. Jadi film type itu yang menyelimuti ya. Jadi menggunakan bahan kimia yang membentuk garam yang tidak larut yang nanti melapisi perpipaannya ataupun jaringan di dalam sistemnya. Ya. Nah, itu yang paling banyak dipakai adalah jenis fosfat. Nah, jadi ortofosfat atau fosfonat. Nah, ini yang paling banyak dipakai. Ya, tapi yang jenis pasifasi yang menggunakan kromat sudah tidak diperkenankan sekarang. Ya, tapi ada jenis amin juga membuat lapisan ya amina itu. Nah, itu juga dipakai juga sebagai corrosion inhibitor. Ya, jadi ini yang beberapa aspek yang untuk mencegah korosi. Mungkin yang sudah belajar elektrokimia ada cathodic protection, ada coating ya, lining dan coating, ada menggunakan bahan yang yang memang bahan tersebut tahan terhadap ya, jadi bahannya adalah tahan terhadap korosi ya. Jadi cathodic protection
lining dan coating ya, jadi dilapisi, atau memang kita gunakan jadi misalnya kalau menggunakan air laut yang one stroke itu kita mungkin harus pakai titanium gitu ya, si heat exchanger-nya atau perpipaannya ya, jadi dilihat dari bahan. Oke, saya rasa scaling, nah ini yang berkaitan dengan scaling kan selalu dari kalsium. Nah, scaling ini dilihat dari diagram berkaitan dengan kesadahan ya. Nah, ini water hardness ya, tahu alkalin. Nah, jadi jadi ini yang sering terjadi ya. Saya rasa kerak-kerak tersebut. Nah, mungkin jenis-jenisnya pada umumnya adalah kalau di sistem pendingin adalah tipe kalsium dan magnesium. Ya, jadi tipe kalsium dan jadi hardness yang menempel. Nah, tapi saya rasa ini bisa terjadi di dalam sistem perpipaan yang nantinya mengarah ke heat exchanger ataupun keluar dari heat exchanger. Jadi bisa di pipa pendingin itu bisa seperti ini, ya. Nah, mungkin ini yang mungkin sebagai yang disebut dengan LSI, Language Saturation Index. Jadi ini untuk tahu apakah si air itu berpotensi untuk membentuk kerak atau kurang membentuk kerak. Ya, jadi LSI, jadi Language Saturation Index. Nah, yang diukur itu apa? Yang diukur adalah calcium hardness. Ya, jadi kurvanya mungkin nanti dilihat ya. Jadi nanti yang harus kita ketahui adalah calcium hardness ya. Jadi berapa calcium hardness-nya ya, terus kemudian juga alkalinity-nya. Nah, nanti kita ketahui berapa LSI-nya. Ya, jadi berapa nilai, nah ada contohnya. Ya, jadi nanti bila. Nah, kalau LSI-nya jadi angkanya itu 0. Yang netral itu 0. Ya, jadi nanti ini ada contoh, jadi bagaimana menentukan nilai PHS-nya ini. Jadi PHS ini adalah nantinya berkaitan dengan ini namanya Language Saturation Index. Ya, jadi kalau kita hitung dia di 0 itu netral. Jadi kalau positif itu cenderung membentuk kerak. Kalau negatif itu tidak, kecenderungan membentuk keraknya itu rendah. Nah, tetapi berarti itu korosif, sedikit korosif. Jadi LSI nilai PHS. Jadi LSI itu adalah nilai pH dikurangi dengan PHS. Nah, PHS itu ngitungnya adalah menggunakan persamaan. Jadi ini adalah jadi ini adalah ngitungnya A itu apa, ya, terus B itu apa, C itu apa, dan D itu apa. Ya, jadi nanti akan kita bisa ngitung PHS. Dari PHS ini kita bisa menghitung LSI. LSI adalah pH dikurangi PHS. Nah, pH dikurangi PHS, ya, pH dikurangi dengan PHS, itu akan kita dapatkan LSI-nya. Ya, ya gampang sebenarnya, tinggal gunakan ada data, terus kemudian dari situ baca di kurva, nanti kita akan dapat PHS-nya. Dari PHS berapa pH air pada saat itu, maka kita akan dapatkan nilai LSI. Nah, dari LSI, kalau LSI-nya 0 itu netral. Kalau LSI-nya positif, cenderung membentuk kerak. Kalau LSI-nya negatif, cenderung membentuk cenderung korosi. Ya, jadi itu. Jadi kalau LSI positif cenderung membentuk kerak, kalau LSI negatif cenderung menjadi lebih korosif. Tetapi berarti tidak terjadi kemungkinan keraknya lebih kecil. Nah, dipilih biasanya
LSC agak minus. Ya, jadi dipilih LSC agak minus. Nah, nanti si korosinya kan berarti terjadi korosi. Nah, korosinya ditambah corrosion inhibitor. Ya, jadi begitu teknik untuk melindungi di dalam sistem pendingin. Ya, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan di dalam sistem pendingin, jadi pendingin itu banyak tipenya, ya. Jadi ada beberapa tipe-tipe pendingin, ya, baik itu yang open, ya, open recirculation, closed recirculation, dan kemudian yang jenis one stroke. Ya, yang ini yang dipakai di industri jarang, yang direct itu tidak banyak dipakai. Nah, kemudian hal yang penting lagi nanti adalah penderacaan, ya itu nanti Pak. Jadi itu termodinamik, ya. Jadi Pak Heri akan menjelaskan itu. Terus kemudian problem yang di dalam sistem pendingin, ya, itu terjadi kerak, terjadi korosi, ataukah terjadi pertumbuhan mikroba atau slime atau biofouling. Nah, salah satu yang penting adalah kalau dari sisi airnya itu adalah menghitung LSC. Ya, LSC-nya apakah cenderung positif ataukah negatif. Nah, dipilih LSC yang sedikit negatif. Ya, kemudian kalau negatif itu berarti akan terjadi korosi. Nah, korosinya nanti diinhibit, ya, ditangani bagaimana menyerap. Nah, itu saya rasa bahan. Nah, untuk cara perhitungan LSC-nya mungkin dilihat nanti kalau ada permasalahan nggak bisa baca kurva itu, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Saya rasa mungkin untuk hari ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat mahasiswa. Mungkin kalau Haryo, Pak Heri, Pak Tirto, ataupun yang lain, Pak Dwi, mungkin ada catatan-catatan tambahan lainnya. Dari saya cukup, ini sudah waktunya hampir habis. Ya, saya melanjutkan nanti minggu depan tanggal 22, 1 jam. Ya, mungkin itu ya Haryo. Ada apa lagi Haryo? Enggak ya? Memang saya cukup dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya rasa waktunya sudah panjang. Terima kasih. Ya, coba baca ya, baca ya. Jadi lihat-lihat bahannya ya. Coba nanti ini komentar saya dikit, jadinya bahannya ini banyak ini Pak. Ya. Iya, banyak. Ya. Ya. Ya, sampai dibaca saja ini aja Pak Heri. Bahannya sebenarnya tidak terlalu sulit dari bahan. Nah, sebetulnya Pak Haryo, saya tidak tahu ini diperkenalkan, sebetulnya ada bab pendukung untuk yang berkaitan dengan kualitas air, itu Kurita Handbook. Kurita itu bukunya, Kurita Water Handbook itu sebetulnya free gitu. Nah, cukup besar gitu. Jadi kalau saya nggak tahu, nanti saya sama Pak Haryo mungkin dibantu kalau mau mengupload atau bagian yang airnya air apa yang itu dipecah-pecah Pak. Ya, jadi nanti mungkin saya berikan ke Pak Haryo, saya masukkan ke Google Drive, nanti itu dipecah yang bagiannya dicetak pakai PDF. Ya, itu boleh dimasuk ke dunia karena itu free gitu. Ya Pak, baik Pak. Jadi bukan yang, saya rasa itu saja dari saya, Bapak Ibu, ya. Mungkin